Selamat pagi, Shalom. Jemaat yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mulai ibadah pembukaan Pekan Kebangunan Wanita pada hari Minggu ini. Sukacita yang Tuhan berikan kepada kita semua terwujud. Marilah, datanglah hai saudara-saudari, ungkapkanlah syukurmu hanya kepada Dia yang telah melengkapi rasamu dengan kasih sayang. Hanya pujilah Dia yang sudah melengkapi tutur katamu dengan santun dan kelembutan. Muliakanlah Dia dengan karena telah mendatangimu dengan wibawa kesabaran. Jemaat diundang berdiri dan memuji pujian kidung jemaat nomor 322 bait 1 dan 2. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Gembira sekali kulihat kembali terang mereka dan Bapa di sorga yang Bapakku juga hendak ku sembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melakukan ibadah Minggu pada pagi hari ini di dalam ibadah Pekan Kebangunan Wanita GKJW. Dan marilah kita lakukan yang demikian, yang kita lakukan dengan bersaut-sautan. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita terlebih dahulu. Dan kasih-Nya bukanlah kata-kata kosong. Kehadirannya yang terus-menerus, itulah bukti kasih-Nya. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhanlah yang memberkati orang benar. Dialah yang memagari umat-Nya dengan anugerah seperti perisai. Amin. Kita puji nama Tuhan dari nyanyian kidung jemaat 244 bait yang pertama. Pujilah Allah Pencipta. Haleluya.
Adi silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ditemukan di antara kumpulan orang-orang yang berpesta karena kelepasan dari dilema hidup. Dia tidak tinggal di sana, namun ia tinggal bersama orang-orang yang meradang karena sulitnya hidup. Ia memahami hati orang yang lelah dan berbeban, karena seluruh hidupnya menanggung beban. Ia mengetahui derita menjelang ajal mereka yang mati sangat mengenaskan, sebab ia telah mati dengan sangat menyedihkan. Ada firman yang demikian mempertegas keterlibatan Allah dalam perjuangan hidup, yang juga sebagai tema ibadah pada pagi hari ini di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15 yang demikian, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus tidak mengundang kita untuk memikirkan diri kita sendiri, namun mengundang kita untuk memiliki kerendahan hati dan sikap menyesali dosa. Apa artinya? Artinya kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita kepadanya. Dengan demikian, kita dilepaskan, bahkan dibebaskan, agar siap untuk menghidupi saat sekarang dan dengan penuh kesungguhan. Tak pernah berkecil hati karena senantiasa diampuni. Bapak, Ibu, kita mengakui dosa dan kesalahan secara pribadi di dalam hati kita masing-masing. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Semoga Allah menyelesaikan dalam dirimu apa yang telah Ia mulai. Ia mengawali seluruh ciptaannya dalam keadaan baik, tidak memandang laki-laki, perempuan, binatang, tumbuh-tumbuhan hijau. Maka Ia juga akan menjadikannya kembali baik hanya oleh kasih. Terimalah berita anugerah yang beri sukacita yang demikian. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu.
Mazmur 116 ayat 6 dan 7. Demikian kita telah mengalami kebaikan dan kemurahan hati Kristus. Mari kita nyatakan kesetiaan kita untuk mengikutnya terus, meski jalan terjal membentang setiap perjuangan. Mari kita menyatakan iman melalui pujian Kidung Jemaat 280 bait pertama sampai yang ketiga. Aku percaya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30, pembacaan oleh penatua jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-30. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Seperti rusa yang merindukan akan air, demikian juga jiwa kami ya Tuhan, merindukan akan taburan firman-Mu. Pada pagi yang indah ini kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar saat ini, apa yang kami dengar, apa yang kami rasakan, benar-benar karena kuasa Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya, lalu berkatalah hamba-hamba itu padanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu.
Biarlah keduanya tumbuh bersama-sama waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabdanya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mari kita sambut dengan pujian kita Kidung Jemaat nomor 73 bait 1 dan 2. Hai langit pasanglah telingamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan, kita dapat kembali membangun ibadah. Terkhusus hari ini, kita mengawali atau membuka pekan kebangunan wanita Gereja Kristen Jayawetan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari negeri tirai bambu atau negeri Cina, kita dapat menemukan satu simbol yang sangat menarik untuk diperhatikan maknanya. Simbol itu adalah seringkali dikenal yin dan yang. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pernah melihat simbol ini. Ya. Yin itu berwarna hitam dan yang itu berwarna putih. Apa maknanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Sebuah artikel memberikan catatan. Yin yang hitam dan yang putih. Yin itu mempunyai makna negatif. Kemudian yang berwarna putih itu mempunyai makna yang positif. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tapi di bagian yang putih itu masih ada satu titik hitam kecil. Demikian juga yang bagian hitam itu juga ada satu titik putih. Ini juga menunjukkan bahwa manusia itu tidaklah sempurna. Ketika manusia itu baik, ketika manusia itu dikenal dengan manusia yang sangat baik sikapnya, ternyata masih ada hal negatif yang ia lakukan di dalam kehidupannya. Demikian juga sisi yin yang hitam, meskipun seorang itu dikatakan sebagai orang yang sangat jahat, orang yang penuh dengan sikap negatif dalam hidupnya, tetapi dalam kenyataannya ia masih punya hal positif. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari simbol ini kita dapat menemukan satu makna bahwa dalam kehidupan manusia itu ada yang positif,
ada yang negatif. Ada yang baik, ada pula yang jahat. Nah, hari ini kita juga diajak untuk menghayati satu perumpamaan. Seperti dalam bacaan kita pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, satu perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lalang menunjukkan sesuatu yang negatif. Demikian juga gandum menunjukkan sesuatu yang positif. Ketika kita hayati hal negatif dan positif dalam kehidupan kita ini, maka yang harus kita renungkan terus-menerus adalah bagaimana komposisinya itu di dalam kehidupan kita. Lebih banyak mana yang menguasai kehidupan kita? Lebih banyak yang positifkah atau lebih banyak yang negatif? Bagaimana sikap kita di dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan dua hal ini? Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang lalang di antara gandum mengingatkan kita semuanya. Gandum merupakan benih yang baik. Ini menggambarkan sisi positif kehidupan manusia, bahwa ia di dalam kehidupannya itu senantiasa menebarkan kebaikan, tenggang rasa, berperilaku sopan, suka menolong, menghargai yang lain, rendah hati, dan seterusnya. Hal-hal yang baik dari diri manusia. Karena memang manusia adalah diciptakan sebagai citra Allah. Yang tentunya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kalau citra Allah ya kehidupannya seturut dengan kehendak Allah. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus juga menggambarkan, memberikan perumpamaan tentang lalang di antara gandum, ada pula hal negatif yang dilakukan oleh manusia. Hal negatif itu apa? Tentu nampak dari sikap dan perbuatan keseharian. Mungkin ia terlalu egois, mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada yang lain, menguasai yang lain, bahkan sampai pada sikap dan perbuatan perilaku yang kejam terhadap yang lain, berperilaku buruk di dalam kehidupannya. Inilah dua sisi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Tetapi yang menarik dari perumpamaan ini adalah ternyata ilalang ini tidak boleh dicabut. Ilalang ini dibiarkan. Mungkin kalau kita sebagai manusia ini kepada Tuhan ya mengharapkan, meminta Tuhan tolong ilalangnya dicabut supaya tidak mempengaruhi gandum. Ternyata kehendak Tuhan tidak seperti itu. Ilalang itu tetap dibiarkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin kita menginginkan semua disteril, semua menjadi baik. Tapi ternyata itu tidak terjadi selama kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa demikian? Tuhan memberikan hikmat bagi setiap manusia. Tuhan memberikan akal budi kepada manusia. Sehingga manusia diberikan kebebasan. Ketika Tuhan sudah memberikan hikmat, ketika Tuhan sudah memberikan akal budi, harusnya manusia bisa memilih yang baik ataukah yang jahat di dalam kehidupannya. Karena dalam perumpamaan tadi dikatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai.
Berikutnya yang harus diingat Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ketika dua hal ini ada dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang positif dan negatif, yang baik dan yang jahat bersama-sama, kita harus ingat bahwa ada batasan waktu dari Tuhan untuk manusia, yaitu waktu menuai. Kapan batas waktunya? Akhir zaman, atau ketika kita diperkenankan Tuhan kembali kepadanya. Bukankah itu batas akhirnya? Ketika kita menyadari dan ketika kita mengingat bahwa kehidupan kita di dunia ini ada batas akhirnya, maka kita diajak untuk sadar diri. Di tengah dua kekuatan dalam kehidupan kita, yang positif dan yang negatif ini, kita diajak untuk senantiasa ingat bahwa nanti ada batas akhir. Kesempatan itu juga berakhir di dalam kehidupan kita. Tinggal kita yang menentukan pilihan. Pilih yang baik atau pilih yang buruk. Pilih yang positif untuk kita lakukan ataukah pilih yang negatif. Pilih yang putih atau pilih yang hitam. Batas akhirnya adalah akhir zaman, masa menuai. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Lebih lanjut dalam perumpamaan tadi kita juga diingatkan ketika masa menuai itu. Dalam perumpamaan tadi dikatakan bahwa pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kalau kita rasakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini mengerikan gitu ya. Ketika manusia dikuasai dengan hal-hal yang negatif di dalam kehidupannya, waktu penuaian nanti digambarkan seperti ilalang yang diikat kemudian dibakar. Konsekuensi logis dari perbuatan jahat yang dilakukan. Lalu apa konsekuensinya ketika kita menjalani kehidupan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan, mencerminkan kehidupan sebagai citra Allah? Dalam perumpamaan tadi dijelaskan, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Hidup abadi bersama dengan Tuhan. Bahasa lainnya adalah kalau yang negatif-negatif itu neraka, katakanlah begitu, yang baik-baik niku surga. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang patut kita hayati, kita renungkan di dalam kehidupan di tengah dua kekuatan besar ini. Mana yang lebih menguasai kehidupan kita? Tentunya kita diajak untuk dapat melakukan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Kita dikuasai hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Karena itu juga menentukan ketika penuaian itu dilakukan. Dan dalam rangka Pekan Kebangunan Wanita Gereja Kristen Jaya Wetan, tentunya ini juga menjadi tugas para wanita, tugas para ibu di dalam menanamkan hal-hal positif di dalam kehidupan kita, khususnya di lingkup keluarga kita. Tentu peranan ibu, peranan wanita tidak kalah pentingnya dengan peran laki-laki, peranan ayah atau peranan bapak. Semua mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama. Bagaimana hal positif di dalam kehidupan kita itu hidup seturut dengan kehendak Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan keluarga kita.
tertanam dalam kehidupan bersama kita, dalam keluarga, masyarakat, persekutuan, dan yang lainnya. Peranan ibu, peranan wanita menjadi penting untuk menanamkan hal positif dalam kehidupan kita, sehingga itulah yang menguasai kehidupan kita. Ada dua pilihan, gandum atau lalang, yin atau yang. Tentulah kita diajak untuk senantiasa mengedepankan hal yang positif di dalam kehidupan kita, supaya kita juga selamat. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semuanya. Menyanyikan Mars Wanita GKJW. Sidang jemaat yang senantiasa dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Mars Wanita GKJW. Bangkitlah kaum wanita, gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya, bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan kita diselamatkan, dalam kasih Tuhan damai sejahtera. Majulah wanita Kristen dengan panggilan Tuhan, kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Jemaat tetap berdiri, marilah kita bersama-sama memperbaharui iman percaya kita, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang akan dipandu salah seorang diaken. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dalam nama Tuhan,
tiba saatnya kita akan mempersembahkan persembahan syukur. Bukan jumlah atau banyak sedikitnya persembahan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, melainkan bobot pengorbanan yang mendasari persembahan yang diberikan. Mari kita dasari dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan satu pujian kidung jemaat nomor 423 bait 1 dan bait yang kedua. Mari kita berdoa membawa persembahan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu menjadikan kami mampu bersyukur, meski kami acap kali kurang kaya, kurang pandai, kurang wibawa, kurang sempurna fisik kami. Hanya wanita biasa tanpa hak sepatu yang tinggi, hanya berurusan dengan kompor, wajan, sapu. Namun kami masih bisa menikmati merdunya suara burung berkicau di sela-sela pepohonan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu memampukan kami bersyukur. Kami bisa memandang kokohnya gunung tinggi dan segarnya udara di pagi hari. Kami dikuatkan di tengah carut-marut ketidakpastian dan ketakutan dunia atas wabah penyakit saat ini. Sedikitnya berkat, banyaknya materi, beratnya perjuangan, apapun itu kami bersyukur senantiasa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita masuk pada harapan dan kesanggupan yang kita ungkapkan di dalam doa kita, yang kita lakukan dengan cara litani atau bersaut-sautan. Kepadamu ya Bapa, kami yang percaya bersatu hati menaikkan harapan, mempertegas kesanggupan untuk sebuah hidup yang syarat keselamatan di dunia milik-Mu ini. Kami menyadari bahwa tujuan yang ingin dicapai manusia bukan hanya kebebasan diri, melainkan juga kebebasan untuk mendapatkan ketenangan, kedamaian, sukacita yang pasti, untuk melihat diri sendiri sebagai diri orang lain. Kami tidak ingin membuang-buang waktu dalam situasi buntu,
sebab ini akan menyia-nyiakan kekuatan hidup yang telah kami terima atas pancaran kasih-Mu. Kami merindukan hati yang damai, oleh karenanya kami bisa mencintai hidup. Entah apa yang harus kami alami di sepanjang jalan hidup kami. Dan Engkau, ya Kristus, melalui kekuatan Roh memenuhi ruang hati kami dengan cinta-Mu yang mendamaikan. Kami menyadari kedamaian hati membuat hidup begitu indah bagi orang-orang di sekitar kami. Damai yang di hati membuat kami mampu untuk mulai lagi ketika keputusasaan menindih bau ini. Kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa, hanyalah teman sekejarmu yang satu. Kami siap berkarya bersama demi sebuah hidup yang syarat keselamatan. Terimalah doa kami, ya Kristus, dan kami akan hidup. Semoga pengharapan kami menjadi sumber kegembiraan. Mampukan kami bergembira serta bersyukur tiada terhingga. Tidak pernah takut untuk bangun menyambut fajar pagi. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Mari kita terima pengutusan dari Tuhan, dan kami undang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Pergilah dan bukan tundalah sampai nanti untuk segala yang mendatangkan kebaikan hidup bagi sesamamu perempuan, bagi samamu laki-laki, bagi anak-anakmu, bagi saudara-saudaramu. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 369A. Kita nyanyikan bait 1 dan bait yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu.
Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kuasa-Mu ya Allah memberi kami keberanian untuk hadir dalam kehidupan. Kasih-Mu ya Kristus menginspirasi kami untuk mengasihi setiap sesama. Penghiburan-Mu ya Roh Kudus yang memampukan kami kuat dan setia menapai bagian-bagian hidup yang tidak mudah. Haleluya. Amin. Kidung Jemaat 472 bait 1 dan bait yang kedua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, Silakan duduk kembali. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, demikian ibadah pembukaan Pekan Kebangunan Wanita hari Minggu ini. Kami mewakili segenap Majelis Jemaat GKJ Rejo Agung mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.